Mobil Toyota Rush ini dia ada kendala. Dia ketika dimasukkan ke gear R atau reverse, itu mobilnya nggak bisa mundur. Toyota Rush, Daihatsu Terios, Avanza Xenia itu transmisinya sama dan kendalanya sering di... Tidak ada jeduk, tidak ada delay, tidak ada slip. Jadi untuk mobil ini Halo Sobat Domo Transmisi, kembali lagi bersama saya Arya di channel YouTube Domo Transmisi. Di video kali ini kita akan membongkar satu unit mobil Toyota Rush tahun 2014. Mobil Toyota Rush ini dia ada kendala. Dia ketika dimasukkan ke gear R atau reverse, itu mobilnya nggak bisa mundur. Kita udah melakukan inspeksi, kita scan dia di bagian elektrikalnya tidak ada masalah, jadi kita diagnosa dia ada masalahnya di bagian mekanikal. Setelah kita melakukan pengecekan, kita informasikan kendala-kendala yang dialami oleh mobil Rush tersebut kepada ownernya. Kita memberitahukan bahwa mobil ini ada kendala di bagian mekanikal, sehingga kita perlu melakukan yang namanya overhaul. Jadi kita akan bongkar maticnya dan kita ganti part-part yang ada di bagian dalam maticnya. Setelah ownernya setuju untuk melakukan perbaikan mobil tersebut, kita lakukan proses overhaulnya. Kita akan naikkan mobilnya menggunakan car lift. Nah, dengan car lift ini kita proses pencopotan bagian transmisinya itu akan jauh lebih mudah. Setelah gearboxnya kita copot, kita akan lakukan dulu yang namanya test pressure. Nah, fungsi dari test pressure ini kita mengecek apakah ada seal-seal atau piston-piston yang bocor di bagian dalam gearbox, sehingga kita bisa memperkirakan part-part apa saja yang perlu kita ganti. Setelah bagian gearboxnya turun, kita akan bongkar dulu gearboxnya melalui paling bawah dulu, bagian oil pan-nya. Dari oil pan kita dapat melihat apakah ada gram-gram besi ataupun ada serpian-serpian dari bagian dalam gearbox yang jatuh ke oil pan. Dari oil pan tersebut kita juga bisa lihat dari kondisi filternya itu seperti apa kondisinya. Apakah sudah sangat hitam, apakah masih bagus. Seandainya sudah sangat hitam, itu perlu kita ganti. Setelah kita copot bagian oil pan, kita copot di bagian filter, kita juga copot di bagian valve body-nya teman-teman. Untuk valve body dan solenoidnya sendiri, itu ada treatment khusus menggunakan Matic Jet Clean teman-teman. Dengan Matic Jet Clean, pembersihan di bagian valve body dan solenoid itu akan jauh lebih maksimal. Kita sering temui untuk pembersihan di bagian valve body dan solenoid itu dengan cara manual, hasilnya tidak maksimal teman-teman. Itu masih meninggalkan banyak endapan-endapan oli ataupun gram-gram besi di bagian dalam valve body ataupun solenoid. Sehingga dengan Matic Jet Clean itu pembersihan di bagian valve body ataupun solenoid itu hasilnya jauh lebih maksimal. Sehingga kinerja valve body dan solenoid itu akan jauh lebih enteng dan jauh lebih bertenaga. Kendalanya mobil ini mundurnya nggak kuat nih teman-teman. Jadi transmisinya udah kita bongkar. Nah, ini transmisinya. Umumnya Toyota Rush, Daihatsu Terios, Avanza Xenia itu transmisinya sama dan kendalanya sering di kampas mundurnya nih. Mundurnya itu hanya 2 lembar dan kecil, kampasnya tipis, jadi gampang habis. Nah, kalau kita lihat ini kampas mundurnya nih, kampas mundurnya udah tengkurus habis, jadi mobilnya udah nggak kuat mundur. Nah, nanti kita lihat proses pembongkarannya ya, sama perakitannya lagi.
Setelah kita copot valve bodinya, kita baru mulai ke bagian dalam part-partnya. Di bagian dalam Matic itu ada beberapa part yang harus kita cek. Pertama, kita harus cek di bagian seal-nya ini sudah keras atau ada kebocoran. Kedua, sama juga, kita juga cek di bagian pistonnya ini. Ketiga, kita juga lihat di bagian kampas. Biasanya, mobil-mobil yang sudah tidak bisa mundur, itu di bagian kampasnya itu udah mulai aus ataupun bisa saja sudah gosong. Setelah kita bongkar di bagian Matic-nya, kita dapat mengetahui nih, ternyata untuk mobil ras tersebut, dia di bagian kampasnya itu sudah gosong, dan di bagian seal dan piston itu sudah mulai keras dan menghasilkan kebocoran, teman-teman. Seal dan piston ini biasa mengeras karena pertama itu biasanya faktor usia. Kedua itu karena oli yang tidak pernah diganti sehingga suhu di gearbox itu terlalu panas sehingga di bagian seal dan piston itu menjadi cepat keras. Keras-keras ini sebelum kita pasang ke bagian dalam Matic itu perlu kita rendam dulu dengan oli Matic, teman-teman. Sehingga ketika nanti bagian Matic-nya itu aktif, kelas tersebut itu sudah terendam oli dan aman. Ketika Matic-nya aktif itu kelasnya tidak menjadi gosong kembali ataupun aus. Part-part yang harus kita siapkan adalah yang pertama, filter Matic-nya wajib itu harus diganti. Kedua, bagian seal dan piston. Nah, terutama untuk mobil-mobil lama itu biasa di bagian seal dan pistonnya itu sudah mulai mengeras sehingga pergantian seal dan piston itu wajib. Untuk di bagian kelasnya juga wajib diganti karena ketika mobil-mobil yang sudah ada kendala tidak bisa mundur, itu sudah dipastikan di bagian kelasnya itu sudah hangus. Sekarang kita sedang melakukan proses perakitan kembali, yaitu kita rakit ulang di bagian Matic-nya mulai dari kampas, seal, piston. Kita juga pasang kembali di bagian valve bodinya dan juga filternya. Nah, ketika pemasangan gearboxnya sudah selesai, kita sudah siap memasangkan kembali gearbox tersebut ke bagian mobilnya. Nah, setelah kita pasang di bagian mobil, kita lakukan test drive. Sekarang saya lagi test drive mobil ras yang ada keluhan. Dia ketika masuk ke gigi R atau reverse mundur, itu mobilnya nggak bisa, ada kendala. Nah, saat proses perbongkaran kita udah temuin ya, dia di bagian seal sama di bagian pistonnya itu ada yang keras dan ada yang sobek juga. Nah kalau kayak gitu solusinya sih cuma satu, karena kalau misalkan seal sobek itu kita nggak bisa pakai adiktif. Nah, adiktif itu kan cuma bisa melenturkan yang udah keras. Nah, sedangkan kalau pistonnya itu udah sobek, mau nggak mau opsinya cuma satu, yaitu kita ganti pistonnya dengan cara Matic-nya kita overhaul. Kita udah test drive mobilnya dari gigi 1 sampai gigi 4-nya nih. Nggak ada kendala. Nah, sekarang kita mau coba dulu nih mobilnya, kita panasin sebelum nanti mobilnya diserahkan ke konsumen bahwa mobilnya ini udah kita uji. Dan oke, setelah kita coba tes jalan, terus kita mencoba tes maju mundur. Nah, sekarang saya mau coba untuk pindah-pindahkan tuasnya ke bagian R, N, D, 2, dan L. Apakah ada masalah? Kita coba ke R dulu, ada jeduk. Oke, R-nya lancar ya, R-nya lancar. Sekarang kita ke N aman, masuk ke D. Oke, D-nya juga bagus nih, teman-teman. Wah, enak nih. Ke D2. Oke, D2 aman. L. Oke, L juga enak, teman-teman. Bagus mah, running smooth dah. Jadi kalau teman-teman punya mobil-mobil yang usianya sudah cukup tua, terus masih belum ada masalah mobil Matic, teman-teman bisa melakukan perawatannya menggunakan Nanomatic, teman-teman. Nah, Nanomatic ini teman-teman bisa gunakan untuk perawatan. Jadi dengan perawatan tersebut nanti usia dari seal dan piston di bagian dalam Matic itu akan jauh lebih panjang, teman-teman. Oke, kita udah test drive mobil ras 2014 ini, yang mana kendala awalnya itu mobilnya nggak bisa mundur. Setelah kita test drive itu untuk gigi 1, 2, sampai 4 itu semuanya udah smooth, teman-teman. Dan terutama untuk gigi R-nya atau reverse itu udah berjalan seperti normal kembali. Tidak ada jeduk, tidak ada delay, tidak ada slip. Jadi untuk mobil ini sudah berhasil normal. Jadi untuk user Matic di luar sana, kalau teman-teman ada masalah mobil Matic, coba konsultasi dulu masalahnya ke Domo Transmisi, teman-teman. Dengan standarisasi internasional dan juga spare part berkualitas, kita berani garansi mobilnya selama 6 bulan atau per 20.000 km. Kita bertemu di video YouTube selanjutnya. Domo Transmisi, running smooth. Domo Transmisi, running smooth.